Belakangan bahkan viral video saat Tania kedapatan diminta menginjak-injak punggung Giorgio Antonio, sang CEO, saat live di rumah yang kini jadi bahasan harta gono gini Ruben dan Sarwenda. Pemirsa Silet, alih-alih mereda, perseteruan panas antara Ruben Onsu dengan sang mantan istri Sarwenda beserta orang-orang terdekatnya kian hari justru kian merentang panjang. Belakangan bahkan viral video saat Tania kedapatan diminta menginjak-injak punggung Giorgio Antonio, sang CEO, saat live di rumah yang kini jadi bahasan harta gono gini Ruben dan Sarwenda. Tidak hanya netizen, psikolog Lita Gading pun turut menyoroti perilaku Gio kepada putri Ruben Onsu dan Sarwenda. Bahkan, Lita Gading sempat menyinggung KPAI terkait hal ini. Kalau dari sisi kacamatanya Ruben, ini bisa dilihat bahwa anaknya ini sudah mungkin karena sesuatu dan lain hal, ya ada suatu kondisi di mana anaknya sudah merasa orang asing itu layaknya seorang ayah. Sementara ayahnya dianggap orang asing. Nah ini yang sangat dikhawatirkan dari awal sama Ruben. Makin hari makin kelewatan. Aduh, Tuhan. Ini loh, anak Sarwenda disuruh mijitin si Cio itu siapa ya? Cowoknya Sarwenda itu. Aduh, ampun. Tolong dong ada batasannya Sarwenda. Janganlah seperti itu. Dia itu bukan siapa-siapanya anak itu. Mana KPAI? Mana nih? Kalian kalau yang kayak gini-gini biasanya gercep. Di sisi lain, Ruben Onsu juga dibuat meradang oleh blunder yang dibuat oleh pengacara Sarwenda yang menyebutnya sebagai mantan ayah. Padahal, meskipun orang tua bercerai, namun tidak pernah ada yang namanya mantan ayah. Apabila ada kewajiban dari mantan ayah, Adanya ucapan yang direkam dan kemudian dipublikasikan dengan kata-kata mantan ayah, itu pasti akan membuat perasaannya jadi terganggu, tersinggung, baperan lah. Dan ingat ya, Ruben itu bukan mantan ayah, tapi dia adalah ayah kandung buat anak-anaknya. Kita lihat Tania dan Onyo itu pasti tahu bagaimana cintanya ayahnya ke anak-anak itu. Jadi buat saya ya bersabar, semua butuh proses, kita semua bawa dalam doa, dan mudah-mudahan ya Allah pertemukan kita lagi dengan jalan yang baik. Amin. Tidak hanya mempersoalkan dirinya yang disebut sebagai mantan ayah, Ruben bahkan juga menegur Tania, putri keduanya, lantaran memanggil dirinya Dedi, berbeda dari panggilan ayah selama ini. Netizen pun menduga perubahan panggilan itu terjadi lantaran Tania sudah dibiasakan oleh Sarwenda untuk memanggil Gio dengan panggilan Dedi. Benarkah? Ini ayah. Ayah. Ya ayah kan bukan ayah. Enggak mungkin bahasa Inggrisnya begitu. Bahasa Inggrisnya? Oh ya berarti ayah belajar lagi ya. Mostly sih uncle sih. Mostly Gio. Sering-seringnya panggilnya uncle. Iya. Kalau Dedi itu tiba-tiba aja spontan mereka tiba-tiba bisa panggil Dedi. Iya, terus kita kayak, hah? Selain aksinya yang diduga mengeksploitasi anak, sosok Gio juga menjadi sorotan karena dengan mudahnya datang ke rumah Sarwenda untuk siaran live dan bertemu dengan kedua putri Ruben serta bercengkrama dengan mereka. Begitupun terkait aksi vulgar sang CEO saat live bersama Sarwenda yang banjir kritik dari netizen. Dan sebagai CEO, kapasitas Gio juga turut dipertanyakan lantaran tidak malu mempromosikan dan menjual pakaian dalam wanita saat siaran langsung. Dan kini juga viral ucapannya yang mengaku sebagai CEO dari 2000 toko. Kalian bisa juga cek juga, sudah ada di
Singapura, ada di Brunei Darussalam, udah ada di Malaysia ya, kita juga udah launching di sana, dan di seluruh Indonesia juga mayoritas kurang lebih ada kita toko ya, toko-toko kecil, toko tuh kurang lebih ada 2.000 toko lah, kurang lebih ada 2.000 toko lah.